Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Rika Ferdina, yang kedua Nanda Fajrul Muhasomah, yang ketiga Melia Widyastuti, dan yang terakhir Wanda Hamidah. Baik, di sini kami akan mempresentasikan bab yang berjudul sholat. Untuk selanjutnya, mari kita simak video penjelasannya. Baik, yang selanjutnya saya akan mempresentasikan subbab, yaitu metode pembelajaran sholat. Metode secara harfiah berarti cara. Metode adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai sesuatu yang disusun secara sistematis dan terencana. Metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemilihan metode berkaitan langsung dengan usaha-usaha guru dalam menampilkan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga pencapaian tujuan pengajaran diperoleh secara optimal. Nah, guru dapat memilih atau menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik ranah materi yang diajarkan. Hal ini dikarenakan metode yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran ranah satu dengan yang lain berbeda, sehingga dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai, materi pembelajaran yang disampaikan akan diterima oleh peserta didik dengan baik. Nah, sebagai contoh, pembelajaran tentang sholat. Materi sholat yang diajarkan di sekolah, tujuan akhirnya adalah peserta didik mau menerima dan mengamalkan sholat sebagai sebuah kewajiban agama yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, materi sholat masuk dalam ranah sikap, yaitu untuk menerima dan menjalankan ajaran agama. Namun, demikian di dalam materi sholat tetap mencangkup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ranah kognitifnya meliputi materi menghafal, bacaan sholat, dan menguasai tata cara urutan gerakan sholat. Dan ranah psikomotornya meliputi mempraktekkan atau memperagakan gerakan sholat secara benar dan tertib. Sedangkan ranah afektif meliputi kesadaran dalam menerima dan menjalankan kewajiban sholat 5 waktu sehari. Walaupun mengandung 3 ranah, namun penekanan hasil akhir pembelajaran tentang sholat adalah penanaman sikap peserta didik untuk dapat menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Oleh karena itu, baik buruknya nilai pembelajaran tentang sholat tidak terletak pada bisa atau tidaknya anak melakukan gerakan dan bacaan sholat, tetapi lebih pada mau dan tidaknya menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sehingga metode pembelajaran tentang sholat tidak cukup menghafal, praktek, demonstrasi, dan sebagainya. Semua itu hanya mengajarkan peserta didik untuk bisa melakukan sholat, namun perlu dengan metode lain yang sama. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Rika Ferdina, NIM 932100519 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dengan pengertian dan konsep sholat. Di sini pengertian sholat menurut bahasa adalah berdoa atau memohon pujian, sedangkan pengertian menurut syara sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, yaitu ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbiratul dan ditutup dengan salam. Sedangkan menurut ulama tasawuf, sholat ialah menghadapkan kolbu kepada Allah SWT hingga menimbulkan rasa takut kepadanya serta kesempurnaan kekuasaannya, atau menghadap kepada Allah dengan kalbu. Bersikap khusyuk atau konsentrasi penuh di hadapannya disertai dengan penghayatan penuh tatkala berzikir, berdoa,
berdoa, dan memujinya. Lalu selanjutnya ada dasar hukumnya. Sholat 5 waktu merupakan suatu kewajiban yang harus ditegakkan oleh setiap umat muslim yang akil, balik, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan sehat maupun sakit. Dasar kewajiban sholat ini adalah Al-Quran dan hadis. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Surat Al-Baqarah ayat 43. Salah satu hadis yang menjelaskan dasar hukum sholat, yaitu dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan di atas 5 dasar, yaitu memberi kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan penjelasan mengenai tata cara sholat. Yang pertama, niat. Nah, niat saat hendak memulai sholat dengan niat kondisi tubuh dengan posisi berdiri tegak menghadap kiblat. Allah SWT memberikan keringanan kepada hambanya. Jika tidak sanggup berdiri, maka boleh duduk. Sedangkan jika tidak sanggup duduk, maka boleh berbaring. Dan jika tidak sanggup berbaring, maka boleh dengan tidur telentang. Namun untuk menunaikan sholat, semuanya harus menghadap kiblat. Kemudian takbiratul ihram. Gerakan takbiratul ihram dilakukan dengan mengangkat kedua tangan seraya mengucap kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Kemudian yang ketiga, membaca doa iftitah. Membaca doa ini sebenarnya hukumnya sunnah, sehingga jika tidak membaca sebenarnya juga tidak bermasalah. Namun membaca doa iftitah memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Menurut sabda Rasulullah SAW bahwa dengan membaca doa iftitah maka pintu-pintu langit akan terbuka. Membaca doa iftitah dilakukan setelah takbiratul ihram. Kemudian tangan disedekapkan di depan dada dan baru membacakan doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah wajib karena termasuk dalam rukun sholat. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek. Surat pendek dibaca pada rakaat yang pertama, berbeda dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah hukumnya wajib, sementara untuk surat pendek hukumnya sunnah. Kemudian ruku' dengan tumakninah. Membaca surat pendek, setelah membaca surat pendek adalah dengan gerakan ruku'. Gerakan ruku' yaitu mengangkat kedua tangan dan membaca Allahu Akbar, kemudian badan dibungkukkan dan kedua tangan memegang lutut. Usahakan antara punggung dengan kepala sama rata, sama dengan gerakan ruku'. Dianjurkan dengan membaca doa. Setelah ruku' yaitu sujud dengan tumakninah. Gerakan sujud dilakukan dengan meletakkan dahi di atas lantai yang telah diberikan alas bersih. Ketika turun ke bawah dari posisi i'tidal, lakukan sambil membaca Allahu Akbar dan sujud dengan membaca doa. Setelah gerakan sujud, lalu duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Setiap gerakan sholat mengandung doa. Setelah duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal dilakukan pada rakaat kedua semua sholat fardu kecuali pada sholat subuh. Sebab sholat subuh tidak ada duduk tasyahud awalnya. Setelah sujud yang kedua, posisi tasyahud awal yaitu dengan sikap kaki tegak dan kaki kiri diduduki sambil membaca. Setelah duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, kemudian duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal dilakukan pada rakaat kedua semua sholat fardu kecuali pada sholat subuh. Sebab sholat subuh tidak ada duduk tasyahud awal. Setelah sujud yang kedua, posisi tasyahud awal yaitu dengan sikap kaki tegak dan kaki kiri diduduki sambil membaca doa. Setelah duduk tasyahud awal, melakukan gerakan yang sama seperti rakaat-rakaat yang sebelumnya. Kemudian duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir dilakukan pada rakaat terakhir. Bacaan dan posisi gerakannya sama dengan tasyahud awal dengan tambahan sholawat Nabi. Setelah duduk tasyahud akhir, kemudian salam. Setelah membaca sholawat Nabi, dilanjutkan dengan membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan gerakan sholat selesai. Dari semua rangkaian gerakan sholat, setiap gerakan sholat itu mengandung doa. Selanjutnya yaitu tata cara sholat sunnah. Tata cara sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib juga penting diketahui, sebab dengan menjalankan tata cara sholat sunnah tersebut
akan membuat ibadah kita lebih sempurna dan tentunya pahalanya juga berlipat ganda. Dasar hukum pelaksanaan tata cara sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib berdasarkan hadis sebagai berikut. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku menghafal sesuatu dari Nabi SAW berupa sholat sunnah 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah sholat maghrib di rumah beliau, 2 rakaat sesudah sholat isya di rumah beliau, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tata cara sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Jumlah sholat sunnah rawatib muakkad ada 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 dan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 dan 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasai berikut ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya yang kedua yaitu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, yaitu jenis sholat sunnah rawatib yang tidak begitu dilaksanakan. Berikut adalah jumlah sholat sunnah ghairu muakkad. 2 atau 4 rakaat sebelum asar, jika dikerjakan 4 rakaat, dikerjakan 2 kali salam. Selanjutnya 2 rakaat sebelum maghrib, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum isya. Tata cara sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib perlu diketahui agar bisa mempraktikannya. Dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib tersebut, ibadah wajib menjadi lebih sempurna. Berikut tata cara sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib. Yang pertama yaitu membaca niat, yang kedua takbiratul ihram, ketiga membaca doa iftitah, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima membaca surat pendek, dianjurkan surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yang keenam rukuk dengan tumak ninah, yang ketujuh iktidal dan tumak ninah, yang kedelapan sujud dengan tumak ninah, kesembilan duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah, ke-10 berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua. 11 membaca surat Al-Fatihah, 12 membaca surat pendek yang dihafal, 13 rukuk dengan tumak ninah, 14 iktidal, 15 sujud pertama yaitu rakaat kedua, yang ke-16 duduk di antara 2 sujud, yang ke-17 sujud kedua, yang ke-18 duduk tasyahud akhir, yang ke-19 membaca tasyahud akhir, dan yang terakhir yaitu salam. Sebab selanjutnya yaitu hikmah sholat. Sesungguhnya sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, bukanlah sekedar ucapan dan gerak tubuh yang tanpa makna. Sholat merupakan ibadah qauliyah, perkataan, dan fi'liyah, perbuatan, yang penuh dengan hikmah dan manfaat bagi orang-orang yang mengerjakannya. Bahkan boleh dikatakan bahwa ada 1.000.000 hikmah ataupun 1.001 macam manfaat yang tersembunyi di balik pelaksanaan ibadah sholat. Oleh karena itu, siapapun yang mampu melaksanakan sholat dengan khusyuk, maka dapat dipastikan ia akan meraih hikmah dan manfaat yang besar dari sholatnya tersebut. Yang hikmah dan manfaat itu bisa langsung dirasakan dalam kehidupan dunia ini ataupun juga dipanen kelak di kehidupan akhirat nanti. Adapun hikmah diantaranya adalah sebagai berikut. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah saran berdialog dan bermunajat atau berdoa.
Yang ketiga, sholat adalah sarana menghapus dosa. Yang keempat, sholat adalah pengusir sedih dan pelipur lara. Yang kelima, sholat adalah senjata untuk meraih Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.